application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali saya memakai baju bernuansa merah, artinya ini berita hot lagi. Apa itu? Ini dia nih yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya Pak Jokowi kesel nih ya. Kalau selama ini Pak Jokowi dikenal penyabar, dikatain pelangak pelongo, dikatain ini, dikatain itu, dia diam aja. Kali ini dia akhirnya mengeluarkan taringnya. Wih, seram ini. Nggak ngeluarkan taring aja, orang sudah ngeri gitu. Ini mengeluarkan taringnya. Apa itu? Dia akan hadapi dan dia akan melakukan langkah hukum. Sebut aja gugat deh gitu ya. Mereka yang memfitnah bahwa ijazahnya palsu. Nah, sebelumnya kan sudah pernah saya bahas berapa tahun lalu ya ketika dia jadi presiden. Kan ada yang bilang itu ijazahnya palsu. Dan orang ini berani, dia ajukan gugatan ke pengadilan gitu dong. Kalau lu nuduh, lu gugat. Ya, misalnya orang nuduh saya pencuri. You gugat. Chandra itu pencuri. Nih saya ada bukti, dia ada videonya nih ngambil uang saya atau ngambil dompet saya. Jangan bilang, Chandra itu mencuri uang saya. Tapi Anda balik. Coba lu buktikan bahwa lu tidak mencuri. Kan blow on itu orang ya. Blow on banget. Justru yang menuduh yang harus menggugat. Keluarkanlah bukti-bukti. Tapi bukan hanya omon-omon aja di media sosial. Nah, yang pertama itu beberapa tahun lalu dia gugat dan dia kalah di penjara. Kali ini orang yang bawel terus di media sosial seperti Rismond, Dr. Tifa dan beberapa lagi lainnya ya. Nah, ini yang sepertinya akan digugat, oke? Wah, ini menarik banget. Sangat menarik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ada yang mau numpang lewat. Ini juga berhubungan tentang orang yang, apa ya, ya begitulah, memfitnah ya, yang mau digugat oleh seorang menteri. Kita lihat ini. Ini ada cuitan dari ateistan, dia bilang, tahukah Anda siapa pengamat yang adalah musuh negara yang akan segera dipenjara? Karena Pak Amran ini ketika dia berpidato, dia sebut itu, ada pengamat nih yang adalah musuh negara yang sebentar lagi akan dipenjara katanya ya. Kemudian dikatakan lagi, jadi jika kalian terlahir, hidup, dan cari makan di Indonesia, jangan coba-coba hancurkan bangsa ini dengan alih-alih jualan HAM dan demokrasi ya. Nah, kemudian Romeo juga mencuit kira-kira sama. Musuh negara berkedok pengamat. Kira-kira siapa ya? Nah, Pak Amran ntar kita dengerin nih videonya ya. Pengamat ini pasti Anda kenal dah dari sebuah universitas ya. Kemudian Romeo menambahkan lagi, banyak pengamat yang seperti itu akhir-akhir ini di Indonesia. Yuk, kita dengarkan videonya Pak Amran. Yuk. Karena ada juga pengamat, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas? Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara, pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Enggak boleh ya Pak izin Pak Rektor. Ya. Yang jelas bukan UNS. Seandainya UNS, aku pastikan tolak ini penghargaan. Aku pastikan maaf Pak Rektor, pasti saya tidak terima. Aku cek, begitu kemarin Pak Rektor pulang, aku cek. Ini dari mana asal-usulnya ini? Oh bukan, Alhamdulillah bukan. Tapi perguruan tinggi ternama Indonesia. Tunggu Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan dia pindah alam. Yang saya senang itu ucapan yang terakhir. Mudah-mudahan dia pindah alam. Wih, ngeri banget. Pindah alam. Wih. Jadi ceritanya Pak Amran ini mendapatkan penghargaan dari UNS ya.
Pada saat dia berpidato, dia bilang ada seorang pengamat, ya, wah katanya penggiat demokrasi bla bla bla, tapi dia sering nyerang-nyerang, ya tanda kutip fitnah juga lah, seperti memfitnah Pak Jokowi. Nah, dia bilang dia sudah melaporkannya itu, diberikan berkasnya kepada penegak hukum, dan dalam waktu dekat di penjara nih, malah bisa pindah alam, dia bilang, ya kan. Untungnya bukan dari UNS gitu ya, universitas yang memberikan dia penghargaan. Kalau dari UNS dia nggak mau terima ini penghargaan. Kira-kira begitu tadi ya videonya. Jelas ya? Waduh, pindah alam. Alam gaib kali ya. Tahu gelap. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini ada Rampai Nusantara. Ya, sebuah organisasi lah ya, yang bakal laporkan penyebar fitnah ijazah palsu Jokowi ke polisi, ya. Nah, di sini ada fotonya tuh ya, ketika dia menghadap Pak Jokowi, ya. Ketua Umum Rampai Nusantara yaitu Mardiansyah Semar menegaskan akan melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan fitnah ijazah palsu Jokowi. Iya, mantap. Gitu dong ya. Jadi dia bilang dia akan melaporkan pihak-pihak, berarti bukan satu pihak, banyak nih ya, ada beberapa lah yang menyebarkan tuduhan ijazah Presiden Jokowi palsu. Karena tuduhan tersebut dinilai merusak nama baik Jokowi, iyalah. Padahal kan sudah di sidang waktu itu, apalagi sudah ada penjelasan dari pihak UGM 3 kali, lebih malah. Yang bilang itu asli, masih aja bilang begini begitu ya. Jadi ini adalah fitnah keji yang didaur ulang terus oleh lawan politik meski sudah dibantah oleh UGM. Wih, isu ini sangat kampungan ya. Dan juga merendahkan UGM sebagai kampus terbaik yang berintegritas. Sangat tidak masuk akal sekelas UGM yang selalu menjaga kredibilitas dan nama baiknya lalu membiarkan ada praktek ijazah palsu. Nggak masuk akal. Dan isu ini sudah dibantah kan oleh pihak UGM ya. Dia akan membawa ini ke penegak hukum seperti Pak Amran tadi ya, para penyebar isu ijazah palsu Jokowi. Karena mereka itu sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebar tuduhan tersebut secara masif, ya. Jadi pihak ini terus mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali. Kalaupun dia sebut ada bukti, ya itu cuman pansos lah. Dibuktikan aja di pengadilan ya. Nggak ngerti-ngerti juga ada orang yang bisa sangat dengki banget sampai menghalalkan segala cara katanya. Ya gitu deh ya. Jadi dia akan laporkan. Mantap ya. Jadi Semar ini meyakini Jokowi yang mengemban jabatan dari wali kota hingga presiden ke-7 pasti melalui rangkaian. Kan sudah pernah saya bahas ya. Nggak mungkin KPU nggak mengecek keabsahan ini ya. Jadi perlu dipertanyakan motifnya ini apa nih para pemfitnah ini. Tidak mungkin kan Jokowi jadi wali kota, gubernur DKI, bahkan presiden 10 tahun. Jika menggunakan ijazah palsu, karena kita memiliki sistem yang baik untuk memverifikasi. Ya. Jadi isu ini memang sengaja dihembuskan hanya untuk dagangan politik, ya. Dia juga mempertanyakan serangan ke Jokowi yang begitu masif dari lawan-lawan politiknya atau melalui kaki tangannya. Meskipun Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi, ya kan? Menggelikan kan? Oke, nah kemudian mulai dah. Setelah ini kan sebuah organisasi ya yang kesel gitu. Nah Jokowi juga akhirnya, ini dia nih akhirnya akan tempuh jalur hukum terkait berita ijazah palsu. Rasain lo. Ini dia lagi Tribun bilang apa? Siap lawan penuding ijazah palsu Jokowi. Siapa aja ini? Ya para tim pengacara Jokowi. Mereka kumpul di Solo, susun langkah hukum untuk melawan para penuding atau pemfitnah lah tepatnya. Ya, bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Menarik. Kita tunggu ya. Nah ini Tempo juga 2 hari lalu menurunkan berita bahwa pengacara Jokowi siapkan langkah hukum soal isu ijazah palsu. Ya, seperti tadi beritanya ya. Nah, jadi ini beberapa yang penting aja ya. Jadi sebenarnya perkaranya kan sejak tahun 2023 kan sudah disidang dan mereka ini dulu juga jadi kuasa hukum Pak Jokowi.
Nah, yang ngomong ini anak Wakil Menteri Koordinator Hukum, yaitu anaknya Pak Otto Hasibuan ya, yaitu si Yakub namanya ya. Mereka sudah menangani gugatan hukum ini sejak 2023 dan menang, inkrah, dimenangkan Jokowi. Sekarang dimunculkan lagi meski Jokowi sudah pensiun ya. Ngerasain deh. Jadi UGM kan sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli ya. Jokowi adalah alumni UGM ya. Jadi mereka ini sekarang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait beberapa pihak yang dinilai sudah mulai mengusik ranah privat Pak Jokowi yang mengungkit-ungkit masalah ijazah. Jadi aku bilang begini, seperti yang sudah saya review lah ya. Setiap warga negara punya hak jika ingin mempersoalkan ijazah Jokowi secara jalur hukum. Ya gugat dong, masukkan gugatan, Jokowi punya ijazah palsu, saya gugat. Gitu maksudnya. Tapi jika dipersoalkan di luar jalur hukum, omon-omon doang di media sosial, itu fitnah. Kalau lu berani bilang palsu, lu gugat dong. Gitu, jangan pansos ya. Rismon, ya, Dr. Tifa, dengerin nih ya. Jadi ya sudahlah, UGM juga sudah memberikan klarifikasi soal penggunaan font Times New Roman ya. Udah pernah saya bahas juga ya di sampul skripsi ya. Jadi ada yang namanya Rismon kan, udah pernah saya bahas ya, Rismon Sianipar terakhir-akhir ini bilang ingin bertemu Jokowi. Siapa lu? Mentang-mentang lu ngomong-ngomong itu sekarang mau ketemu Jokowi untuk melakukan klarifikasi langsung. Kayak lu polisi aja mau mengklarifikasi ijazahnya Jokowi palsu, lu gugat aja kan lu bilang. Ya. Nah, dia pernah nantang, saya pernah nonton videonya. Ayo gugat saya. Nah, sekarang lu. Kan ada dua kemungkinan, dia yang menggugat atau dia digugat. Ya. Dia kan nggak berani gugat kan. Malah nantang, gugat saya. Ya udah, sekarang layani. Jadi istilahnya lu jual, gue borong ya. Jadi karena Pak Jokowi sudah menunjuk kuasa hukum, nggak bisa tuh mereka langsung mau menemui Jokowi. Lagian lu mau nemuin Jokowi, mau mengklarifikasi seperti memeriksa ijazah Jokowi. Lu siapa? Tapi kalau lu mau ya lu hubungin pengacaranya. Ini benar katanya ya. Mantap. Oke. Nah, Jawa Post juga menurunkan berita ini kemarin hari Kamis ya. Nah, sekarang teman kuliahnya Pak Jokowi membeberkan bukti bahwa pernah wisuda bareng ya, hingga lamar kerja bareng. Astaga ya, mulai muncul nih sekarang ya para pendukungnya kan sudah. Jadi salah satu temannya itu yang seangkatan Pak Joko Widodo namanya Frono Jiwo ya. Dia mengaku prihatin atas informasi bahwa ijazah Jokowi ya palsu segala macam ya. Frono bilang dia itu teman satu angkatan ya, masuk kuliah tahun 80, wisuda bareng tahun 85. Bahkan dalam website UGM terlihat sosok yang disebut di sini mirip Jokowi mengenakan toga wisuda. Ya, dikatakan kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 80 ya. Menurut Frono, Jokowi waktu kuliah itu orang pendiam, tapi kalau lagi ngumpul-ngumpul, wah sering ngejok, sering bercanda ya. Kocak katanya ya. Frono mengamini bahwa Jokowi ketika mahasiswa memiliki hobi naik gunung. Bahkan beberapa gunung di Jawa dan Sumatera pernah didaki, hanya saja Frono mengaku hanya sesekali saja naik gunung. Ya. Soal ijazah, Frono mengakui tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi, menggunakan font yang sama, ditandatangani oleh Rektor Profesor T. Yakub dan Dekan Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Hanya saja yang beda nomor kelulusan, pastilah ya. Nah, jadi dengan kata lain, seluruh mahasiswa satu angkatan itu menulis skripsi menggunakan mesin tik. Betul, tapi sampulnya di lembar pengesahan dan penjilitan hampir semuanya dilakukan di percetakan supaya bagus gitu kan. Nah, jadi nggak aneh ya. Bahkan juga sama-sama pernah melamar kerja di PT Kertas Kraft Aceh. Oke. Jadi dia bertiga dengan Pak Jokowi dan almarhum Hari Mulyono, adik ipar Jokowi, bareng-bareng masuk kerja. Setelah itu Pak Jokowi menikah ya. Dan seterusnya lah ya keterangannya. Oke?
Kemudian ada seorang netizen juga yang namanya Dian Sandi Utama. Dia bilang beberapa akun, ya bukannya robot, karena kan banyak akun-akun robot dalam arti kata pakai identitas palsu dan segala macam ya, yang menyebarkan isu ijazah palsu katanya akan saya serahkan ke pengacara Pak Jokowi untuk dilaporkan. Nah, rasain lo ya. Mereka akan uji semua data mereka di hadapan hukum. Itu lebih baik daripada mereka ribut dan mencaci maki tidak jelas di sosmed. Nah, dengar itu Rismon ya sama Dr. Tifa ya. Nah, ini Ustadz juga nih ya. Wah. Ulil Absar Abdallah. Dia bilang begini. Saya dukung Pak Jokowi. Jika Anda kritik kebijaksanaan atau kebijakan Jokowi sekeras apapun, boleh-boleh saja dan sudah seharusnya. Tetapi jika menebar fitnah soal ijazah Pak Jokowi, sementara otoritas berwenang, dalam hal ini UGM ya, sudah mengeluarkan klarifikasi, maka saatnya Pak Jokowi ambil tindakan. Saya mendukung. Nah, dia mengomentari berita ini, Jokowi akan lawan oknum penyebar isu ijazah palsu. Mantap. Kemudian, Vicky Yosi mencuit, oh pantes si dokter, doknya pakai anjing ya. Nah ini juga ada bahasan, cuman saya nggak mau, panjang lebar ya. Dokter Tifa ini katanya justru dia punya gelarnya palsu. Dia kan ngakunya lulusan S3 dari STF Driya Karya gitu ya, atau apa ya, Driya Karya. Nah ini kata bahasan, cuman saya nggak peduli lah. Itu sudah dicek katanya nggak benar. Tapi itu kata netizen ya, saya juga nggak mau usil gitu soal ijazahnya Dokter Tifa ini. Nah dia bilang, pantes sih dok anjing nih ya, gitu ya. Tifa ini nggak nge-tweet lagi atau nggak mencuit lagi soal ijazah dan foto Pak Jokowi. Ternyata takut juga lu dokter katanya ya. Nah ini dia mengomentari berita di Kompas bahwa kuasa hukumnya Jokowi tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum terkait dengan berulangnya isu mengenai tuduhan ijazah palsu. Rasain. Kemudian Alex juga mencuit. Dia mengomentari video TikTok yang narasinya bilang Jokowi berniat lawan oknum penyebar isu ijazah palsu. Oleh karena itu Alex mencuit bilang begini, targetnya Tifa, Rismon, dan Egy Sujana. Lu temenin dah tuh Bambang Tri dan Sugi Nur katanya. Wah, ini bakalan rame nih. Ini bakalan rame. Yakin saya ya. Saya nggak ngerti ini ya. Bener-bener nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Ini pasti bakalan akan menjadi sesuatu yang saya yakin berkepanjangan ya. Karena ini sudah jelas pengacaranya tadi dikatakan berkumpul di Solo dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum, akan melaporkan pihak-pihak. Artinya bukan hanya satu, lebih dari satu. Ya sudahlah. Kalau Anda berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Sekarang Anda tinggal siapkan bukti-bukti yang bilang ijazahnya palsu. Ngaku Anda dokter bukan dokter ya, ahli forensik lah. Ya, yang bisa begini-begini membandingkan fotonya. Saya demen banget dah nih kalau ini masuk jadi kasus hukum. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.